Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT untuk bisa bersujud, untuk bisa rukuk, berdoa kepada Allah Ta'ala, yang mana semoga Allah berikan kekhusyuan di dalam sholat kita, karena sesungguhnya sholat di awal waktu berjamaah di masjid itu utama, akan tetapi yang lebih daripada itu utamanya adalah khusyuk di dalam sholat. Oleh karena itu Nabi SAW melarang ketika ada orang yang lapar, ya, kemudian sudah ada makanan, makan dulu agar apa? Sholatnya khusyuk. Ataupun menahan buang angin, buang air kecil, buang air besar, ya, tunaikan dulu agar apa? Sholatnya khusyuk. Atau yang terlambat ketika mau mendatangi masjid, khawatir tertinggal takbiratul ihramnya imam, khawatir ketinggalan nilai sholat berjamaah, suruh di jalan, berjalan kaki, jangan berlari, agar tidak ketinggalan khusyuk di dalam sholat. Dalam hadis Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza quttima al-asya fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wala ta'ajjalu an asyaikum." Apabila makan malam sudah tersaji, ya, maka dahulukanlah makan malam tersebut daripada sholat maghrib, dan janganlah kalian tergesa-gesa dari makan kalian. Ini Islam yang sangat indah, ya. Kita disuruh makan dulu jamaah rahmatullah, ya. Kalau makanan sudah di depan, sedangkan sudah qomat, ya, kita diberikan kelapangan untuk menyelesaikan makan dan nggak usah tergesa-gesa makannya, ya. Untuk apa tujuannya? Maka para ulama bersepakat, bukan dalam rangka melemahkan sholat jamaah itu nggak penting, bukan melemahkan sholat jamaah di awal waktu, bukan. Akan tetapi kalau tidak bisa diraih kedua hal itu, maka utamakan sholat dengan khusyuk, ya, sholat dengan khusyuk. Hadis yang kedua jamaah rahmatullah adalah hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah." Ketika kalian mendengarkan iqamat, maka umshu, berjalanlah, jangan berlari, ya, jangan ngebut, ya. Wa alaikum bis sakinah wal waqar, hendaklah kalian bersikap tenang dan juga khusyuk. Jalannya dinikmati saja, ya, nggak usah tergesa-gesa, dikebut motornya, kemudian apa, berlari, ya. Nanti kalau kita deg-degan, itu sholatnya semakin tidak khusyuk, ya. Fasallu wala tusri'u, jangan kalian tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Kalau kalian mendapatkan gerakan imam, diikuti. Adapun yang luput dari kalian, sempurnakan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tidak perlu ngejar, wah ini, ya, selak takbir, ya, selak selesai salamnya. Cukup kita datang, dapat berapapun kita ikuti. Utamakan apa? Khusyuknya. Hadis yang ketiga jamaah rahmatullah adalah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La sholata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-ukhbathan." Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan,
Begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka ketika kita sebelum sholat sudah ada rasa-rasa mau kebelet ke belakang, tunaikan dulu. Ketika sedang sholat pun ketika ada rasa-rasa akan ke belakang, selesaikan dulu, batalkan dulu sholatnya. Untuk apa? Demi kekhusyuan. Ya, demi kekhusyuan kita di dalam sholat. Ini penting kami sampaikan jamaah rahimakumullah, karena kita hampir mendekati bulan Ramadan, yang mana kaum muslimin akan mendapatkan banyak sekali limpahan pahala dari Allah Ta'ala, dari ibadah puasanya, ibadah sholatnya, ibadah tarawihnya, ibadah baca Al-Qur'annya. Nah, satu hal penting yang perlu kita utamakan adalah hadirnya kekhusyuan di dalam ibadah tersebut. Karena seringkali kita dapatkan manusia di awal bulan semangat, akan tetapi sampai akhir bulan kemudian dia melemah. Kenapa? Karena kondisi hati belum siap dengan ibadah-ibadah yang terus-menerus seperti itu. Diawali dari kekhusyuan yang hilang, kemudian lemah, kemudian menggampangkan amal ibadah selama bulan Ramadan. Waliyadzubillah. Jadi jamaah rahimakumullah, mari kita persiapkan diri kita, hati kita yang paling utama, diawali dari kekhusyuan kita di dalam sholat. Insya Allah akan satu persatu hati kita bersih, kita bisa menikmati setiap sajian ibadah di bulan Ramadan yang Allah akan berikan kepada kita. Allahumma baligna ya fi Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Baik jamaah rahimakumullah, kiranya sedikit ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.